Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menerangi hati kita dan memberikan kepada saudara pengetahuan yang benar tentang dosa-dosamu dan menganugerahkan belas kasihan-Nya. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan bersabda, "Bertobatlah kepadaku dengan segenap hatimu." Bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Demikian pun Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena itu, mohonkanlah rahmat Tuhan agar saudara sungguh-sungguh dimampukan untuk menyesal dan mengakui segala salah dan dosa-dosamu melalui sakramen pengampunan ini. Romo, pengakuan terakhir kali saya 1 tahun yang lalu. Kurang lebih setahun yang lalu, saya mengalami peristiwa yang memilukan dan sangat menyedihkan di dalam kehidupan keluarga saya. Pada saat itu, istri dan anak saya terpapar COVID-19. Nyawa mereka tidak tertolong. Dan sejak saat itulah mereka pergi meninggalkan saya untuk selamanya. Jujur, saya sangat marah dan juga sangat kecewa dengan Tuhan oleh karena peristiwa ini. Mengapa Tuhan memberikan cobaan dan ujian yang sangat berat di dalam hidup saya? Sampai di rumah sakit, saya memarahi dokter dan juga para medis yang tidak sanggup menyelamatkan nyawa dari istri dan anak saya. Saya amat geram terhadap para medis, di mana pada saat itu mereka melarang saya untuk menemani mereka yang dalam keadaan koma. Saya amat sedih ketika mendengar bahwa mereka telah meninggal dunia dan dikuburkan tanpa kehadiran saya. Dan akhirnya pun saya stres. Mulai saat itu, saya malas berdoa. Bahkan tidak pernah berdoa. Tidak mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Dan saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan permabuk-mabukan. Saya menyesali semuanya itu, Romo. Oleh karena itu, saya mohon ampun dan penitensi yang berguna bagi kehidupan saya selanjutnya. Baik, terima kasih untuk keterbukaan. Kalau boleh tahu, kapan ya peristiwa persisnya pengalaman kehilangan ini terjadi? 2 tahun lalu kah atau setahun lalu? Kurang lebih 1 tahun yang lalu, Romo. Ya, 1 tahun lalu. Ya, baik. Terima kasih. Saya yakin bahwa Bapak melalui pengalaman yang tidak mudah, ya, pengalaman yang tidak mengenakan, juga termasuk beberapa yang tadi disampaikan, pengalaman marah, kecewa, geram terhadap tenaga medis, bahkan pada akhirnya terhadap Tuhan. Ada kekecewaan yang besar sekali di sana. Ya. Pertama, tentu saya ikut berduka atas pengalaman Bapak dan juga atas pengalaman-pengalaman yang disampaikan tadi. Saya melihatnya sebagai satu pertama ungkapan yang wajar dan manusiawi pada batas-batas tertentu. Hanya saja ketika kita melihatnya dari cara pandang yang berbeda, dari sudut pandang iman, kita berusaha untuk melihat kira-kira apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui pengalaman-pengalaman seperti ini. Seringkali itu menjadi jauh lebih penting. Karena tentu saja apapun yang terjadi, entah pengalaman ya merasa ketika saat-saat tertentu Allah seolah-olah terasa jauh, ya, bukan hanya kehilangan orang-orang itu yang kadang-kadang membuat kita sedih atau kecewa dan segala macam,
Tapi yang lebih sering terjadi juga adalah kita kehilangan kendali atas situasi-situasi seperti itu. Kehilangan cara-cara yang tepat untuk bereaksi. Maka baiklah, pada kesempatan ini juga menjadi satu momen untuk Bapak kembali untuk melihat sejauh mana pengalaman-pengalaman itu telah membentuk Bapak. Pengalaman kehilangan misalnya, kehilangan istri, kehilangan anak. Sejauh mana itu menumbuhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Pada akhirnya, sebagai penitensi, saya meminta Bapak untuk mendoakan aku percaya sambil merefleksikan kembali bahwa dalam apapun pengalaman hidup kita, Tuhan selalu ada di sana. Bahwa Tuhan selalu hadir itu adalah satu kenyataan iman. Karena yang seringkali membuat kita gagal itu adalah karena perasaan-perasaan kita. Kita kerap kali gagal untuk merasakan bahwa Tuhan hadir dalam pengalaman konkret hidup kita. Dan berdoalah 3 kali Salam Maria, mohonkan doa dan tuntunan dari Bunda Maria sebagai tokoh dan teladan iman yang paling dekat dengan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala jenis perkara dan pengalaman hidup kita. Karena Bunda Maria melalui kata-katanya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Baiklah saudara, sebelum menerima absolusi, nyatakanlah ungkapan penyesalanmu dengan berdoa taubat. Doa taubat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa dan berkat pelayanan gereja yang melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan telah berkenan mengampuni dosa-dosamu, pulanglah dalam damai. Syukur kepada Allah. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Haus hati. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Leonardus yang kami kasihi, marilah kita pada kesempatan ini bersama-sama menyatukan hati kita untuk secara khusus berdoa bagi Bapak Leonardus yang pada hari ini akan menerima sakramen pengurapan orang sakit dan komuni kudus bekal suci. Marilah kita awali doa kita pada kesempatan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan beserta saudara sekalian dan sertamu juga. Semoga air berkat ini mengingatkan kita akan pembaptisan yang telah kita terima dan akan Kristus yang telah menebus kita dengan penderitaan dan kebangkitannya. Saudara-saudara terkasih, kita semua berkumpul di sini atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil, orang-orang sakit datang kepada Yesus dan meminta supaya disembuhkan olehnya. Yesus yang telah menderita begitu banyak untuk kita, kini hadir di tengah-tengah kita. Dengan perantaraan Rasul Yakobus, Tuhan Yesus berpesan kepada kita, jika ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakannya dan mengurapinya dengan minyak dalam Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni.
Oleh karena itu, saya datang sebagai imam gereja kepada saudara yang sakit ini untuk berdoa baginya dan mengurapinya. Marilah kita menyerahkan saudara kita yang sakit kepada rahmat dan kekuatan Kristus, agar ia dibangunkan kembali dan diselamatkan. Saudara-saudara, marilah kita memeriksa batin kita dan mengakui kesalahan kita supaya kita dapat merayakan upacara pengurapan ini dengan layak. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan suci. Tuhan bersamamu. Dan bersama Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bersatu hati dalam doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan penuh iman dan memohon kerahiman Tuhan bagi saudara kita. Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini. Tabahkanlah hati saudara kami ini berkat pengurapan suci ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bebaskanlah dia dari segala yang jahat. Ringankanlah penderitaan orang-orang sakit dalam rumah kami ini. Berkatilah semua yang merawat orang-orang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Jauhkanlah semua pencobaan dan dosa dari para penderita kami. Anugerahkanlah saudara kami hidup yang kekal berkat penumpangan tangan kami demi nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Pujian syukur atas minyak. Marilah kita mengucapkan pujian syukur kepada Allah yang telah memberikan kita minyak kudus ini sebagai lambang kelimpahan rahmat-Nya. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa,
karena Engkau telah mengutus putramu ke dunia guna menolong dan menyelamatkan kami. Kami memuliakan Dikau. Kami memuji Dikau. Terpujilah Engkau Allah, Putra yang tunggal, karena Engkau telah menerima hidup yang hina seperti kami manusia, supaya menyembuhkan segala kesakitan kami. Kami memuliakan Dikau. Kami memuji Dikau. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Engkau adalah penolong kami, karena Engkau menguatkan tubuh kami yang lemah dengan daya-Mu yang lestari. Kami memuliakan Dikau. Kami memuji Dikau. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba-Mu yang kami urapi dengan minyak kudus ini dalam kekuatan iman, keringanan dalam penderitaannya, dan tabahkanlah hatinya di dalam kelemahannya, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami, supaya Engkau menyelamatkan semua orang, dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit. Pandanglah dengan kasih sayang akan hamba-Mu ini yang ingin memperoleh kembali kesehatan lahir dan batin. Atas nama-Mu kami mengurapinya dengan minyak suci. Maka kami mohon, hiburlah dia dengan kehadiran-Mu, segarkanlah dia dengan daya kuasa-Mu, sehingga ia dapat memperoleh kembali kekuatannya dan mengatasi segala kemalangan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penghibur orang-orang yang bersusah, pandanglah dengan rela akan hamba-Mu, Bapak Leonardus, yang menaruh seluruh harapannya Padamu meski ia sangat tertekan oleh penderitaannya. Sudilah meneguhkan hatinya dengan pengurapan suci ini, serta kuatkanlah dia dengan tubuh dan darah putramu. Semoga dengan kekuatan bekal suci ini, ia dapat menempuh jalan yang Kau tunjukkan kepadanya, yakni jalan menuju kehidupan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa Surgawi, seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kasihanilah dan bantulah saudara kami ini, supaya dalam penderitaannya ia tetap setia kepada kehendak-Mu. Bersihkanlah dia dari noda dosa, dan jauhkanlah segala kegelisahan, supaya dengan hati tentram ia dapat menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau orang mendengar suaraku, lalu membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia.
Aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Dari sebab itu, sambutlah roti kehidupan ini, dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekarang dan selama-lamanya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Semoga Kristus melindungi saudara dan menghantar saudara ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mohon berkat Allah atas saudara kita, Bapak Leonardus, yang sakit ini, dan atas kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah Bapa memberkati saudara. Amin. Semoga Allah Putra menyelamatkan saudara. Amin. Semoga Allah Roh Kudus menerangi saudara. Amin. Semoga Allah melindungi badan dan meluputkan jiwamu. Amin. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan cahayanya dan menghantar saudara kepada hidup surgawi. Amin. Semoga saudara dan semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun menetap atas saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, ibadat pengurapan orang sakit dan komuni kudus bekal suci sudah selesai. Syukur kepada Allah.